Kali ini kita akan membahas apa saja peran Pancasila dalam menangkal radikalisme. Baiklah, sebelum kita simak, kita kenalan dulu ya. Yang pertama ada Nomi Martinulumban Gaol, yang kedua ada Elizabeth Manulang, yang ketiga ada Desi Monika Sagala, dan yang keempat ada Siti Nurbadina. Pengertian radikalisme. Radikalisme adalah suatu pandangan paham dan gerakan yang menolak secara menyeluruh terhadap tatanan, tertib sosial, dan paham politik yang ada dengan cara perubahan atau perombakan secara besar-besaran melalui jalan kekerasan. Radikalisme juga merupakan gejala umum yang biasa terjadi dalam suatu masyarakat dengan motif beragam baik sosial, politik, budaya maupun agama yang ditandai oleh tindakan-tindakan kekerasan, ekstrim, dan anarkis sebagai wujud penolakan terhadap gejala yang dihadapi. Selain itu, radikalisme adalah suatu paham yang dibuat-buat oleh sekelompok orang yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan cara-cara penekanan dan ketegangan yang pada akhirnya mengakibatkan kekerasan. Pengertian radikalisme menurut beberapa para ahli. Menurut Kertoyujo, radikalisme adalah gerakan sosial yang menolak secara menyeluruh tertib sosial yang sedang berlangsung dan ditandai oleh kejengkelan moral yang kuat untuk menentang dan bermusuhan dengan kaum yang memiliki hak-hak istimewa dan yang berkuasa. Menurut Rubaidi, radikalisme merupakan gejala gerakan keagamaan yang berusaha merombak secara total tatanan sosial dan politik yang ada dengan jalan menggunakan kekerasan. Menurut Hasani dan Nepospos, radikalisme adalah pandangan yang ingin melakukan perubahan yang mendasar sesuai dengan interpretasinya terhadap realitas sosial atau ideologi yang dianutnya. Menurut Partanto dan Al-Bari, radikalisme adalah paham politik kenegaraan yang menghendaki perubahan dan perombakan besar sebagai jalan untuk mencapai taraf kemajuan. Jadi, radikalisme dapat didefinisikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan aturan yang sudah ditetapkan dengan tujuan untuk menciptakan sebuah perubahan besar namun dengan cara yang salah. Pancasila sebagai penangkal radikalisme. Menurut Boas, tahun 2019 pada halaman 147 mencatat bahwa meskipun Undang-Undang Dasar 1945 sudah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, masih juga ada pihak yang hendak mengganti Pancasila dengan dasar lain. Menurut Faith pada buku 1988 halaman 15 dalam pengantarnya untuk pidato Soekarno di depan BPUPKI berargumentasi bahwa Pancasila adalah usaha keras Soekarno untuk menentang gagasan didirikannya negara agama dan sekaligus mendamaikan perbedaan pendapat antara kaum nasionalis dan kaum agama. Hal ini tampak pada pidato Soekarno berikut ini. Kita mendirikan negara Indonesia yang kita semua harus mendukungnya. Semua buat semua, bukan Kristen buat Indonesia, bukan Islam buat Indonesia, bukan Hadi Kusumo buat Indonesia, bukan Van Eyck buat Indonesia, bukan Nitya Smito yang kaya buat Indonesia, tetapi Indonesia buat Indonesia. Semua buat semua. Jika saya peras, yang 5 menjadi 3, menjadi 1, maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan gotong royong. Negara yang kita dirikan haruslah gotong royong. Dalam buku Sekretariat Negara Republik Indonesia tahun 1995 halaman 82. Peran Pancasila sebagai dasar negara dalam mengatasi masalah radikalisme itu sendiri bisa diupayakan dengan cara yang pertama, memperkuat ketahanan nasional dalam bidang ideologi, yaitu dengan cara menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, mengkaji pola pikir yang paling dalam dari ideologi radikalisme global dan membuktikan kekeliruan dan kelemahan dalil-dalil yang dianutnya, bukan saja dari aspek internal tetapi juga dari aspek eksternal. Yang ketiga, meniadakan kondisi yang memungkinkan tumbuh dan berkembangnya ideologi tersebut, antara lain dengan menegaskan keadilan kebenaran, menghargai harkat dan martabat Indonesia, mencegah terjadinya diskriminasi, dan mencegah pelanggaran hak asasi manusia. Yang keempat,
mengambil tindakan yang tepat dan cepat terhadap adanya aksi-aksi radikalisme di dalamnya. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara harus menjadi dasar dan tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila harus menjadi acuan bagi masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat. Peran Pancasila sungguh diperlukan sebagai upaya menyelesaikan masalah radikalisme yang beruntung dan membagi buta. Ketaatan terhadap hukum dan falsafah merupakan wujud nyata kita menghayati nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara. Negara Indonesia adalah negara yang multireligius. Semua agama boleh masuk. Nomor 1, mengajak masuk agama tidak boleh memaksakan diri dan memaksakan orang lain, apalagi merugikan dan mengganggu orang lain. Sebagai hak kemerdekaan memeluk agama, ini diatur pasal 129 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1 berbunyi bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Ini berarti bahwa negara Indonesia percaya untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Sangat jelas bahwa keberadaan agama di Indonesia telah disahkan oleh negara dan dijamin oleh negara itu sendiri. Ideologi Pancasila merupakan ketaatan nilai yang digali atau kristalisasi dari nilai-nilai dasar. Inilah budaya bangsa Indonesia. Kelima sila merupakan kesatuan yang bulat dan utuh, sehingga pemahaman dan pengalamannya harus mencakup semua nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Ketaatan ideologi diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan ideologi bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, kekerasan, hambatan, serta gangguan dari luar maupun dalam, langsung maupun tidak langsung, dalam rangka menjamin kelangsungan kehidupan ideologi bangsa dan negara Indonesia. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menangkal dan mencegah gerakan radikalisme terorisme adalah dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengapa Pancasila? Karena Pancasila ini merupakan ideologi dan dasar negara yang bersumber dari kearifan lokal atau budaya bangsa dan mengakomodir keragaman bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila sangat syarat makna terhadap perdamaian, keadilan, dan religiusitas. Menurut Romo Frans Magnus Suseno, tahun 2011, di halaman 116 sampai 117, arti Pancasila sangatlah mendasar karena dua hal. Pertama, karena kekhasan nasionalisme bangsa Indonesia, dan kedua, karena pluralitas kebinekaan bangsa Indonesia. Sangat penting bagi kita untuk memahami nilai-nilai Pancasila tersebut, kemudian mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika Pancasila sudah menjadi karakter dan etika sosial, dengan otomatis ideologi radikal dan teroris akan bisa dicegah. Karena nilai-nilai Pancasila adalah tameng untuk menangkis ideologi radikal dan teroris.